menurut pandangan dokter gitu loh. Apakah benar pernyataan ini obatnya itu skincare-nya itu nggak berfungsi gitu loh dengan penggunaan 2 paket itu? Oke, 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 siap. Nah, menarik nih, menarik. Jadi gini, kita harus mengklasifikasi dulu nih. Apakah pembeli sebagai pengguna juga? Kan begitu ya. Ada orang yang membeli tapi tidak menggunakan. Nah, itu yang disebut konsumen ya. Aku membeli, tapi aku nggak menggunakan. Apakah itu konsumen? Konsumen, tapi dia tidak menggunakan, gitu. Terus apakah kita kemudian ada yang membeli kemudian menggunakan? Itu konsumen, sejatinya konsumen. Nah, kalau kita terkait hasil dari penggunaan dari produk yang dia gunakan, dia sebenarnya simple aja itu. Apakah dia menggunakannya itu benar-benar sesuai dengan aturan? Apakah dia menggunakan itu sesuai dengan anjuran? Dan dia bisa nggak membuktikan itu? Kan seperti itu. Misalnya begini, ketika dia bilang, contoh nih aku adalah konsumen satu produk suplemen white tomato, contoh. Kemudian di dalam anjuran penggunaannya itu kita minum 1-2 kapsul per hari. Begitu. Nah, ketika aku minum itu, bisa nggak dia mendokumentasikan bahwasanya aku minum itu tanpa jeda setiap hari, mungkin sampai 3 bulan atau 4 bulan atau 1 tahun. Nah, setelah itu dia bisa nggak? Setelah itu dia bisa memberikan komplainannya, gitu loh. Kalau sekarang dia kan hanya cuap-cuap, jadi aku rasa itu nol ya, nilainya nol. Kecuali dia misalnya menunjukkan ini dari mulai saya membeli sampai di akhir. Sampai 1 tahun saya minum ini tapi tidak ada hasilnya dengan klaimnya mencerahkan kulit, begitu. Nah itu kan sesimpel itu sebenarnya kalau dia mau komplain terhadap produk tersebut. Dan yang perlu yang benar yang dibilang Bang Dev, skincare itu tidak bukan untuk klaimnya mengobatin atau merubah, tapi lebih merawat. Nah, di sini kan WT ini kan kodenya SD kalau nggak salah. SD itu adalah salah satu suplemen, ya suplemen kesehatan, bukan NA, penggunaan dalam gitu ya. Nah, ketika dia menggunakan itu, sebenarnya SD ini atau suplemen glutathione yang isinya L-glutathione reduce ini adalah itu antioksidan, bukan obat yang mengobati satu penyakit. Jadi dia bukan merubah, tapi dia merawat. Nah, antioksidan ini juga fungsinya mengikat racun yang berbahaya di dalam tubuh atau oksidan yang ada di dalam tubuh. Makanya disebut antioksidan. Nah, itu sebagai fungsi utamanya, tapi memang ada side effect-nya. Side effect-nya adalah ketika toksin-toksin atau racun yang berbahaya di dalam tubuh kita sudah diikat dan dibuang, artinya sel tubuh kita akan membaik, kemudian dia akan mempengaruhi fungsi organ tubuh kita yang lainnya. Nah, dia akan merawat fungsi organ tubuh kita menjadi lebih baik, dan bagaimana dia bisa kerjanya mencerahkan kulit, dia menekan pertumbuhan melanin atau sel pigmen warna kulit kita. Sebenarnya itu ilmiahnya tuh seperti itu. Nah, ketika misalnya dia minum itu rutin, aku yakin sih ada perubahan ya, karena sudah ada uji klinisnya. Tapi apakah dia waktu meminum itu nggak terpapar sinar matahari? Apakah dia bisa menjaga tubuhnya juga, menjaga kulitnya juga? Kan balik lagi ke situ. Jadi kita harus objektif gitu loh. Jadi untuk penilaian perubahan warna kulit saat menggunakan suplemen antioksidan itu juga subjektif. Ada orang yang meningkat kecerahannya itu 1 level, tapi dia merasa tidak. Begitu. Ada yang 3 level, dia juga merasa tidak. Dia maunya itu putihnya seperti kalau kita minum minuman Fanta, atau ya minuman Fanta ya warna merah. Dia mengakui dirinya putih itu kalau dia minum Fanta, di tenggorokannya kelihatan warna merahnya. Begitu. Jadi nggak begitu. Jadi itu penilaian subjektif ya, teman-teman ya. Begitu. Jadi nggak bisa dia menceritakan itu di depan persidangan. Kecuali begini, dia menceritakan tentang side effect atau efek samping ketika dia minum suplemen tersebut. Aku minum ini jantungku berdebar-debar, aku mual muntah.
aku diare sampai kena penyakit kronik. Nah, itu silakan silakan diberikan pendapat itu, tapi dengan hasil rekam medis yang memang pasti dikarenakan obat tersebut atau suplemen tersebut. Itu lebih menarik menurut aku. Jadi bukan terhitung dari klaimnya, Mr. Z. Jadi ada ketika seseorang menjual suatu produk, kita lebih enak itu menyerangnya terhadap efek sampingnya, bukan bukan penilaian subjektifnya. Janjinya, betul. Kalau janjinya mah kita ini ya, manusia ini kan nggak bohong. Aku rasa sih manusia ini diberikan akal pikiran sama sang pencipta itu nggak bodoh gitu loh. Iya. Misalnya begini, ini ada gula nih, klaimnya apa manis? Ya manis. Ya kita nggak manis. Nah, untuk tergantung kita mau manisnya semanis apa kan tergantung kita. Mau masukin dalam satu gelas itu 1 kilo atau satu gelas itu hanya 1 sendok. Itu kan kitanya sendiri gitu loh. Nah, gitu sih kalau dari aku. Masuk akal ya kan. Mau kasih gula 1 ember, airnya sedikit, silahkan diminum itu. Benar, iya. Sama contohnya begini, Mr. J. Aku kasih contoh yang lebih nyata lagi ya. Ada produk deterjen. Produk deterjen ini ada yang bubuk, ada yang liquid. Nah, ketika misalnya kita menggunakannya hanya setetes, bagaimana noda bisa hilang? Nah, kalau kita menggunakannya memang sesuai kebutuhan, pasti kan ada perubahan. Atau dia tidak menggunakan. Kan begitu, teman-teman. Betul sekali, Dok. Betul sekali. Saya juga ini mau melapor ke polisi, Dok. Jadi terkait dengan fakta yang saya alami, Dok. Jadi saya ke Indomart, itu di situ ada minuman kaleng. Ada tulisannya susu beruang. Setelah saya minum di rumah, ternyata itu bukan susu beruang. Bagaimana itu, Dok? Ternyata rasanya beda, Dok. Bukan susu beruang nih. Bagaimana ini, Dok? Nah, itu dia Mr. Z. Itu yang ya, jadi aku rasa ya ini Mr. Z, ada memang tipe orang yang mempermasalahkan yang bukan menjadi masalah. Iya. Gitu. Kalau ini memang tipe orang yang sebenarnya nggak ada masalah dijadikan masalah. Dia sendiri yang mencari masalah tersebut, kan dia mencari-cari masalah. Iya. Agak lain ya, Dok. Dan dia selalu mencari sekutu. Gitu loh. Siapa nih korbannya? Korban seluruh masyarakat Indonesia. Apaan sih korban seluruh masyarakat Indonesia? Emang dia siapa gitu loh. Ini kadang-kadang kan ya masyarakat ini juga harus pinter ya. Kalau orang begini tuh jangan didiami juga. Ya ini juga dilawan gitu ya. Karena apa? Kita takutnya ada samirun berikutnya yang yang lahir lebih parah dari dia. Jadi dia ini harus dilawan dan dihancur sehingga ketika dia muncul ada lagi gitu loh. Oh, kalau itu saya jamin, Dok. Saya jamin karena hanya ada satu di dunia ini yang begini, jadi tidak ada yang lain, Dok. Gimana? Silakan. Dokter Andreas. Pak Dokter, ini kan pertanyaannya buat konsumen ini buat pengetahuan konsumen Pak Dokter. Jadi gini Pak Dokter, saya sedikit banyak nonton di persidangan itu ya Pak Dokter. Lalu kemudian ada hal-hal yang jadi pertanyaan saya. Kan jelas di sana dikatakan bahwa Dokter Samira itu tidak menguji produknya. Sementara yang dikatakan oleh Dokter Richard bahwa itu ada kandungan white tomato-nya. Tetapi dari BPOM, surat yang dijelaskan oleh Dr. Faisal ke depan hakim itu bahwa BPOM belum memiliki alat untuk menguji white tomato ini. Lalu pertanyaan itu balik ke Dr. Samira, dikatakan dari mana? Kalau BPOM saja belum bisa menguji. Terus kamu juga nggak punya uji labnya. Dari mana? Dia mengatakan dari komposisinya, Pak Dokter. Dari komposisinya tidak tertera atau tidak menyatakan bahwa di situ ada white tomato-nya. Ini saya sebagai konsumen ya. Sebenarnya kita harus bagaimana sih Dok kalau melihat seperti itu? Kalau memang benar-benar tidak ada komposisinya, di dalam komposisi tidak ada white tomato, atau mungkin ada nama lain daripada white tomato itu di situ tersebut.
Nah, pertanyaan saya, apa sih nama lain dari white tomato itu? Yang kedua, Pak Dokter, jika di komposisinya itu tidak ada keterangan dari white tomato, tapi kemudian si pelaku bisnis ini mengatakan bahwa ini mengandung white tomato, itu ada pelanggaran atau tidak? Demikian, Pak Dokter. Oke, baik. Ini pertanyaannya oke nih ya. Suka aku pertanyaan. Jadi begini teman-teman. Teman-teman juga harus memahami bagaimana trik si Samirun ini memframing orang, ya, memframing masyarakat. Kenapa saya bilang begini? Karena sejatinya Dr. Richard Lee pun nggak pernah bilang ini kandungannya white tomato, enggak. Tidak pernah. Dia bilang loh, setiap iklannya ini dia bilangnya memang white tomato tapi bukan komposisinya. Dia bilang komposisinya itu L-glutathione reduce. Jadi teman-teman juga harus paham. Dia nggak bilang ini komposisinya white tomato, nggak pernah dia bilang begitu. Tapi dia bilang produk ini adalah white tomato. Dia mengumpamakan gitu loh. Ya biasa ya, dalam orang trik di dalam marketing kan bagaimana biar laku, kan begitu, itu kan hal biasa. Nah, jadi ini adalah framing teman-teman, sehingga teman-teman juga harus memahamin triknya si Samirun ini memang seperti itu, nge-framing. Coba kalian bisa ngelihat ya jejak digitalnya si DRL, dia nggak pernah loh dia bilang ini komposisinya ingredientnya white tomato, itu terlalu bohong begitu. Kenapa? Karena memang di dalam ingredient di kemasan dia tidak ada isinya white tomato. Tapi dia mengumpamakan. Gitu loh. Sama kayak misalnya kita jual makanan pedas. Makan level, dia bilangnya apa level. Untuk mendeskripsikan gitu loh. Nah, jadi kita harus juga memahami hal-hal seperti itu, teman-teman. Nah, kalau untuk bahasa lain dari white tomato itu kan sudah dijelaskan oleh si ini ya, oleh si Samirun sendiri. White tomato itu bahasa lainnya adalah apa itu namanya, Lycopodium apa gitu ya. Jadi aku rasa bukan itu sebenarnya poinnya. Poinnya adalah si framingan ini memang begitu kejam ya yang dilakukan dia. Tidak pernah kok. Coba bisa cek labnya, cek ininya, jejak digital. Si Dr. Richard Lee, aku bukan membela Dr. Richard Lee. Kita melihat suatu iklan juga kita harus paham ya. Dia tidak mengatakan itu komposisinya white tomato, tapi dia mengatakan produknya itu adalah WT white tomato. Dia kan menyingkatnya kan WT. Benar nggak? Iya benar Dok. Tapi tampilin di persidangan di video yang dia bilang mengandung white tomato, Dok. Oh ada, dia bilang begitu? Ada, Dok. Kalau yang memang ada kandungan white tomato yang dia bilang seperti itu, artinya mungkin balik lagi ini kan trik marketing. Nah, marketing tuh aku rasa sih sah-sah aja ya. Namanya dia mau menjual satu produknya biar produknya itu bisa dikenal seseorang, bisa digunakan oleh seseorang. Nah, kalau misal dalam white tomato itu hasil akhirnya adalah L-glutathione reduce, ya. Contoh misalnya ada nih satu buah, ya, misalnya buah apel. Apel ini mengandung vitamin C. Begitu ya. Tapi dia bilang ini apel, sama kayak vitasimin, tahu ya vitasimin? Vitasimin itu kan dia menggambarkannya itu adalah gambarnya ada anggur, ada jeruk, dan lain sebagainya. Tapi dia bilang ini vitamin C. Nah, anggapan orang bahwasanya vitamin C itu diambil dari si jeruk tersebut, atau dari stroberi tersebut, atau dari mangga, atau dari manapun itu. Nah, dia pun seperti itu mungkin ya. Itu kan rahasia dari produk dia. Mungkin L-glutathione reduce yang ada di dalam komposisi white tomato itu adalah dari turunan si white tomatonya, walaupun hanya sedikit. Maybe seperti itu, dan itu kan menjadi rahasia perusahaan dia, rahasia formulasi dia. Begitu. Nah, berarti tetap harus ada uji lab ya, Dok, untuk Ini saya mau tanyakan. Gitu. Kalau hasil uji lab, gini, kalau misalnya di dalam hasil uji lab di Indonesia sendiri tidak bisa menguji
bahan atau white tomato tersebut, ya memang nggak bisa. Kenapa? Harusnya itu mau mengujinya itu white tomato tuh hasilnya apa sih gitu loh. Contoh, aku mau menguji white tomato itu kan tomat putih. Apa yang mau aku uji di tomat putih itu? Coba, pertanyaan aku simple deh. Aku mau menguji, aku mau ngecek lab jeruk. Apa yang mau aku cek? Pastikan kandungan di dalam jeruk itu, bener nggak? Bener nggak? Ah, Benar. sama. Kalau kita mau menguji tomat putih itu, apa yang ada di dalam kandungan tomat putih itu, bukan tomat putih itu apa yang mau aku uji? Ya, jelas nggak? Objeknya ada, tapi apa yang mau ku uji? Contoh kita mau mengambil darah, aku mau cek darah. Apa yang mau ku cek darah itu apa? Apakah HB-nya? Apakah leukositnya? Apakah lain-lainnya? Apakah kadar gulanya? Simple kan? Gitu. Jadi kalau orang bilang ini white tomato, nah white tomato itu apa? Zat apa yang ada di dalam kandungan white tomato tersebut? L-glutathione reduce kan? Ya udah L-glutathione yang diambil gitu. Oke. Jadi di framing ini memang benar-benar di framing. Ya, Oke, tapi bentar saya dulu. juga VT-nya Dokter Richard yang pernah ada share ke saya. Cuman produknya agak berbeda nih dok. Sama-sama dia bilangnya itu apa sih upgrade atau apa ya, produk yang di-upgrade atau saya lupa itu kalimatnya itu. Nah, dia tunjukkan di mejanya itu, jadi ada 2 iklan nih dok. Dia tunjukkan di mejanya itu, lalu kemudian ditunjukkan ingredientnya itu adalah nama lain dari white tomato itu. Nah, saya juga bingung yang ada di persidangan ini white tomatonya yang mana itu dok. Nah, kalau aku lihat ini ya, kita harus tahu dulu dia mau menguji apanya dulu nih dari white tomato ini. Sama contohnya, aku kasih ini ilustrasi lagi ya. Misalnya contoh gini, ini ada vitamin yang gambarnya strawberry, gitu kan? Ada gambar strawberry. Nah, apakah strawberry itu apa yang diambil dia? Kandungan apanya? Apakah rasanya saja? Apakah vitamin C-nya? Itu ada tuh yang menjadi penonjolan dari satu produk tersebut yang menjadikan berbeda dari suplemen lainnya. Dan itu aku rasa itu menjadi rahasia dari perusahaan dan komposisi R&D-nya gitu loh. Nah, kalau misalnya si Richard Lee sendiri mempromosikan bahwasanya ingredient ini komposisinya ada white tomato-nya, ya maybe menurut dia white tomato ini yang ada di dalam kandungan white tomato ini adalah glutathione gitu. Coba di googling, coba bantu aku googling ya. Kita sama-sama belajar semuanya. Kalau memang punya 2 handphone, coba kandungan white tomato itu apa saja? Apakah ada vitamin C-nya? Apakah ada glutathione-nya? Atau ada apa di situ? Sehingga dia menggunakan white tomato itu menjadi andalan produk dia. Oke, bagus sekali nih penjelasan dari Dokter Terima kasih Andreas. Pak Dokter. Sama-sama. Gantian saya ya. Boleh ya? Ya, Mister, saya antri lagi dari bawah. Ya, ya. Jadi semua teman-teman Itu ada dokter. Itu ada dokter datang dia. nggak penting untuk Berani, dibahas. Iya berani betul dia. Ngapain dia datang di sini? Ngapain kau di sini? Kau hina-hina kakak saya, Tunggu dulu, sabar dulu. Ini saya Dokter mengatakan tidak begini. sadar diri. Oke, sabar dulu ya. Ini nggak penting itu. Memang dia manusia sakit, jadi dia kesana kemari cari komal itu. Oke,